Oke, selanjutnya kita akan buat form untuk melakukan perubahan data atau mengedit data yang sudah ada. Jadi di sini kita ada button di field opsi, di sini kita ada button edit. Nah, di button edit ini kita buka saja dulu. Di sini pada view untuk menampilkan data itu view welcome. Nah, di button edit di situ saya sudah nambahkan URL yang akan diarahkan untuk memilih atau menampilkan data berdasarkan ID dari data yang ingin kita rubah. Mungkin untuk membuat link ini teman-teman sudah ada yang paham ya. Jadi saya untuk penjelasan ini mungkin bisa cari tutorial yang lain. Di sini saya akan coba lanjut saja. Nah, setelah saya buat link atau URL untuk melakukan perubahan data, di sini ada routing edit. Nah, pada router kita tambahkan route dengan metode get. Nah, di sini nama routingnya edit. Nah, karena kita bisa diperhatikan di sini kita ada menampilkan parameter lain atau value lain untuk sebagai parameter acuan untuk mengambil data. Nah, di sini pada routingnya juga kita tampilkan. Di sini saya namakan variabelnya string ID. Kemudian kita arahkan ke controller buku juga. Controller buku, kemudian di dalam controller buku itu ada edit. Nah, di sini saya akan eh, mengambil data menggunakan fungsi edit ini. Ini saya copy saja. Di sini kita paste edit. Nah, kemudian di dalam controller buku sini kita akan mengambil data berdasarkan ID. Jadi kita buat string buku sama dengan buku find berdasarkan string ID. Oke. Kemudian kita kemudian kita arahkan ke form yang digunakan untuk menampilkan data yang akan diedit. Edit, kemudian compact buku string buku. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba save ya. Kemudian di web browser kita coba reload lagi. Nah, sini kita coba edit di bagian row nomor 2 ya, MongoDB, judul bukunya MongoDB. Kita coba klik edit. Nah, data yang kita select itu sudah ditampilkan di dalam form. Nah, sekarang kita tinggal bikin action. Sama seperti sebelumnya kita bikin action untuk menyimpan data. Jadi di sini saya coba buka dulu form untuk editnya. Nah, di sini saya sudah di form edit saya sudah buatkan link atau routing untuk memproses menyimpan data yang sudah kita lakukan perubahan di sini ke dalam routing update dengan metode post. Nah, jadi di sini juga perlu kita registrasikan routernya, metodenya post. Kemudian nama routingnya kita arahkan juga ke controller buku controller. Di sini kita akan menggunakan function update. Sini kita menggunakan function update. Nah, kemudian di buku controller function update di sini kita akan membuat proses untuk menyimpan hasil perubahan dari form yang sudah kita kirim menggunakan metode post.
Oke, di sini saya rubah ini jadi ID. Kemudian string buku sama dengan buku. Kita gunakan perintah find string request ID. String request ID. Kemudian string buku, judul buku sama dengan string request judul buku, string buku, pengarang, string request pengarang, string buku, halaman, dan kita ambil data halaman. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan penyimpanan perubahan. Nah, setelah data berhasil disimpan, kita juga akan redirect lagi ke halaman list buku ya. Halaman tempat list buku ditampilkan, kemudian dengan pesan di sini save edit. Edit success. Oke. Jadi nanti setelah kita berhasil disimpan, dia akan redirect untuk menampilkan di halaman welcome. Save edit. Oke, kita coba reload. Kemudian kita rubah datanya, misalkan ini halaman kita rubah jadi 100. Kemudian kita simpan. Oke, data buku berhasil diedit. Kemudian jumlah halaman yang awalnya 120 kita sudah berhasil rubah menjadi 100. Atau kita coba rubah data nomor 1. Judul buku kita rubah saja jadi Laravel, pengarangnya Harival, kemudian jumlah halamannya kita jadikan aja 120. Kemudian kita simpan. Nah, data juga berhasil disimpan. Oke, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, langkah terakhir yaitu melakukan penghapusan data pada database MongoDB.